the radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's a break. Definisi manajemen dan strategi. Manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain, proses mengatur sumber daya agar tujuan tercapai. Strategi merupakan cara bersaing beda dari kompetitor, melakukan apa yang tidak bisa atau tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi, manajemen itu ibarat otak yang mengatur semua sumber daya supaya kerjaan beres, sedangkan strategi itu adalah senjatanya. Menurut ahli Michelle Porter, strategi itu intinya beda cara main. Kita harus melakukan hal yang tidak bisa atau belum dilakukan pesaing supaya kita lebih unggul. Fungsi manajemen atau POLC. Yang pertama ada planning atau tentuin tujuan dan cara capainya. Yang kedua ada organizing atau susun struktur dan pembagian tugas. Yang ketiga ada leading atau motivating, arahkan dan kasih semangat tim. Yang keempat ada controlling atau cek jalannya, evaluasi kalau ada yang salah. Dalam prosesnya, manajemen punya 4 fungsi utama, mulai dari planning atau perencanaan, terus organizing, perorganisasian, lalu leading atau memimpin dan memotivasi tim, dan yang terakhir controlling atau pengawasan supaya semua jalan sesuai rencana dan tujuan bisa tercapai. Baiklah, di sini ada 3 kunci pertanyaan. Yang pertama, apa situasi kita saat ini? Perusahaan harus memahami kondisi sekarang melalui analisis lingkungan bisnis, keadaan industri, kondisi keuangan perusahaan, serta keunggulan kompetitif yang dimiliki. Kedua, kemana kita ingin menuju? Pada tahap ini, perusahaan menentukan visi dan misi jangka panjang serta tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Artinya perusahaan menetapkan target yang ingin dicapai di masa depan. Ketiga, bagaimana kita akan sampai di sana? Di sini perusahaan mulai menyusun langkah nyata seperti membuat rencana taktis, menentukan posisi pasar, dan mencapai target kinerja keuangan. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis fokus pada pesaing di level unit bisnis atau SBU, strategis bisnis unit. Perusahaan harus memanfaatkan peluang pasar, membangun keunggulan kompetitif dibanding pesaing, dan mengalokasikan sumber daya strategis. Bagian terakhir adalah strategi fungsional. Strategi ini berfokus pada tujuan jangka pendek dan operasional setiap departemen seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Semua bagian organisasi harus bekerja sama dalam sebuah strategis arsitektur agar aktivitas harian tetap berjalan dengan visi besar perusahaan. Proses manajemen strategi. Tahapan pertama ada visi dan misi, yaitu menentukan tujuan utama dan arah organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan atau SWOT, yaitu menganalisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang ketiga ada formulasi strategi, yaitu menyusun strategi berdasarkan hasil analisis. Yang keempat itu ada implementasi, yaitu menjalankan strategi dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima ada evaluasi, yaitu memantau hasil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Jadi, proses ini berkelanjutan, jadi strategi dapat diperbaiki kapan saja. Cetak biru korporasi dan navigasi C-level. Yang pertama ada strategi korporat adalah level tertinggi, yaitu menentukan arah besar perusahaan, investasi, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada strategi bisnis atau SBU, fokus pada cara bersaing di pasar tertentu, biasanya dijadikan oleh unit bisnis. Yang ketiga ada strategi fungsional, yaitu level operasional seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi. Yang terakhir ada R dan D. Jadi, semua level harus saling mendukung agar tujuan perusahaan tercapai. Strategi bisnis adalah rencana perusahaan untuk memenangkan pesaing dalam pasar. Fokus utamanya yaitu bagaimana perusahaan bisa lebih unggul dari pesaing-pesaing yang lainnya. Dan
mencari peluang pasar, membangun keunggulan kompetitif, dan mengatur sumber daya perusahaan. Contohnya seperti perusahaan membuat produk lebih murah, yaitu kayak agen, Indomaret, dan lain-lainnya. Di sini juga ada namanya strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi di setiap bagian perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Fokus utama dari ini adalah mencapai target jangka pendek dan kegiatan operasional. Contoh dari ini adalah bagaimana marketing promosi, bagian produksi, dan meningkatkan kualitas barang. Michel Porter Generic Strategies Metric ini mempunyai 4 strategis, yaitu kepemimpinan biaya atau disebut dengan low cost, yang itu menjual produk dengan harga murah karena biaya produksinya lebih rendah. Contohnya seperti minimarket dengan harga hemat. Dan di sini juga ada namanya diferensiasi luas, yang dimana menawarkan produk yang unik untuk banyak konsumen. Contohnya seperti Apple dengan desain-desain dan fitur-fitur lainnya yang sangat premium. Dan di sini juga ada namanya fokus biaya rendah. Fokus biaya rendah yaitu menjual murah tapi harga untuk pasar tertentu. Contohnya seperti toko grosir untuk mahasiswa. Dan di sini juga ada namanya fokus diferensiasi untuk produk unik dan premium untuk pasar tertentu. Contohnya tas branded untuk kalangan atas. Dan di sini ada namanya disebut best cost provider. Gabungan harga terjangkau tapi kualitas bagus. Contohnya seperti HP murah dengan fitur lengkap, yaitu Samsung. Tujuan strategis pertumbuhan. Strategis pertumbuhan bertujuan untuk membesarkan dan mengembangkan perusahaan agar semakin maju. Dan di sini juga ada namanya ekspansi geografis, yaitu perusahaan memperluas pasar ke daerah-daerah atau negara-negara lainnya. Contohnya seperti McD yang membuka cabang dari banyak negara termasuk Indonesia. Dan di sini juga ada namanya diversifikasi portofolio, yaitu perusahaan yang membuat produk atau jasa baru yang berbeda dari bisnis utamanya. Seperti Samsung tidak hanya menjual HP tetapi juga TV, kulkas, dan mesin cuci. Di sini juga ada namanya integrasi vertikal atau horizontal. Integrasi vertikal ini merupakan perusahaan menguasai proses produk dari awal sampai akhir, seperti perusahaan kopi yang memiliki kebun kopi sendiri hingga menjual langsung ke pelanggan. Hours later. Dan integrasi horizontal, perusahaan yang bekerja sama atau membeli perusahaan sejenisnya, contohnya seperti Gojek bergabung dengan Tokopedia seperti Goto. Dan di sini juga ada namanya Toolkit Analysis Manager. Di sini yaitu alat yang membantu manajer membuat strategis perusahaan. Ada analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Contohnya seperti kafe memiliki rasa kopi enak, tetapi tempatnya terlalu kecil, sehingga membuat ancaman. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours. Diversifikasi yaitu mencari peluang bisnis atau produk baru, contohnya seperti toko baju mulai menjual sepatu dan tas. Dan di sini juga ada namanya matrix BCG, digunakan untuk melihat produk mana yang diuntungkan atau menguntungkan. Yaitu contohnya seperti produk minuman yang paling laris akan lebih diprioritaskan oleh perusahaan lainnya. Dan di sini juga ada yang namanya strategi Samudra Biru, yang menciptakan pasar baru yang belum banyak pesaingnya. Contohnya seperti Netflix membuat layanan streaming film online saat TV kabel masih populer. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang bagan matriks BCG. Apa sih itu bagan matriks BCG? Itu suatu sistem buat mengukur kapasitas perusahaan, apakah produk ini tuh bisa dipertahankan atau justru dilikuidasi. Di bagan ini ada 4 bagian. Yang pertama ada question marks, yang kedua ada stars, yang ketiga ada cash cow, yang terakhir ada dogs. Masing-masing punya perannya masing-masing ya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang question marks. Itu perkembangan pasar pesat namun pangsa pasar masih rendah, konsumsi kas tinggi. Aksi yang harus dilakukan itu evaluasi ketat. Yang kedua ada stars, industri dengan pertumbuhan pesat dan pangsa pasar tinggi. Aksi yang harus dilakukan itu investasi dan dipertahankan. Yang ketiga ada cash cow, pertumbuhan pasar melambat namun pangsa pasar dominan. Aksi yang harus dilakukan itu perah atau memaksimalkan probabilitas. Ini tuh cash cow tuh inti produk dari suatu perusahaan. Jadi si perusahaan harus memaksimalkan produk tersebut. Yang keempat ada dogs, pangsa pasarnya rendah di industri yang stagnan. Aksi yang harus dilakukan diinvestasi atau justru dilikuidasi. Di dogs ini kayak suatu produk yang sudah menurun
penjualannya. Jadi si perusahaan ini harus melakukan aksi. Di sini saya ada studi kasus tentang bagan matriks BCG. Di sini ada Starbucks. Nah, di sini ada yang namanya merchandise. Nah, di Starbucks tuh kayak ada botol-botolan gitu. Di sini potensi tinggi, di pasar spesifik butuh strategi adopsi. Ini masuknya ke question marks, butuh evaluasi ketat. Di sini kenapa dia masuk question marks? Dia punya peluang tinggi, namun justru punya dampak kerugian yang tinggi juga. Dia bisa jadi melambung ke atas atau bahkan turun ke bawah. Jadi butuh evaluasi ketat. Yang kedua ada stars. Di sini ada food items. Permintaan pasar tumbuh cepat dengan pangsa pasar yang kuat. Food item masuk star karena dia harus diinvestasikan dan dipertahankan. Kenapa harus diinvestasikan? Di sini food item itu kan sebuah makanan ya. Sedangkan cash cow di sini beverage atau minuman. Cash cow di sini kan inti pokok dari Starbucks tuh minuman. Biasa orang minum kan pasti butuh yang namanya food item atau menu pendamping. Jadi si cash cow sama si star ini saling berdampingan. Mereka bisa melakukan pertumbuhan pesat buat si perusahaan. Nah, di sini ada satu lagi namanya dogs, pangsa pasar rendah di industri yang stagnan. Aksinya diinvestasikan atau dilikuidasi. Di sini contohnya itu coffee beans. Kenapa coffee beans? Karena coffee beans bukan cuma dijual di Starbucks, tapi di toko-toko lain coffee beans ini juga dijual. Jadi si Starbucks ini harus milih nih, apakah kita harus diinvestasikan atau malah dilikuidasi, karena si coffee beans ini kan peminatnya banyak dan dijual di pasaran yang banyak. Jadi buat pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan ini suatu keputusan yang agak kurang ya kalau buat diinvestasi.